Salam persahabatan dan selamat berjumpa kembali dengan cerita silat Indonesia, dalam lanjutan serial bersambung berjudul Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman S. Kopingho. Bagian ke-20. Sang waktu bergerak dengan amat cepatnya kalau tidak diamati. Seperti jalannya sang matahari, kalau diamati seolah matahari tidak pernah bergeser dari tempatnya. Akan tetapi kalau kita lengah dan tidak memperhatikan, tahu-tahu matahari yang tadinya muncul di ujung timur, sudah hampir tenggelam di ujung barat. Demikian pula, tanpa diperhatikan dan tanpa disadari sang waktu melesat cepat dan tahu-tahu 20 tahun telah lewat sejak Xiao Beng, bayi berusia beberapa bulan itu dibawa ke Taisan oleh Ma Ciok. Pada pagi hari itu, matahari pagi bersinar terang. Udara cerah tidak berkabut seperti biasanya, sehingga semua tanaman dapat menikmati sinar matahari yang menghidupkan sepuas mereka. Sejak pagi-pagi tadi, Asyong telah sibuk mengangkut air dari sumber, menggunakan pikulan yang membawa 2 tong air besar, dibawa naik ke puncak dan dituangkan ke dalam bak mandi yang besar, dan gentong-gentong di dapur. Xiao Beng membantunya dan seperti biasa setiap pagi, mereka berlomba siapa yang lebih cepat dan lebih banyak mengangkut air. Dan, seperti sudah terjadi sejak 3 tahun yang lalu, Asyong selalu kalah. Setelah menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, Asyong dan Xiao Beng pergi ke taman belakang pondok, di mana terdapat sebuah tempat terbuka yang mereka pergunakan untuk berlatih silat. Ketika itu, Asyong sudah berusia 32 tahun. Seorang laki-laki bertubuh raksasa, tinggi besar kokoh kuat seperti batu karang, otot-ototnya menonjol melingkar-lingkar di lengan, bahu dan dadanya, demikian pula pada paha dan betisnya. Pakaiannya sederhana namun cukup bersih, kepalanya besar, sesuai dengan bentuk tubuhnya. Matanya lebar dan dari sinar matanya saja orang sudah dapat menduga bahwa dia seorang yang terbuka dan jujur, dan ada bayang-bayang kebodohan dan kesederhanaan pada sinar matanya. Hidungnya besar agak pesek dan bibirnya tebal namun bentuknya indah dan wama bibirnya merah tanda sehat. Dia berdiri dengan kedua kaki terpentang, merupakan seorang lawan yang menggiriskan hati siapa saja, berhadapan dengan Xiao Beng. Xiao Beng yang sudah berusia 20 tahun itu, menjadi seorang pemuda dewasa yang berwajah tampan gagah, tubuhnya sedang dan tegap sekali, namun tampak kecil saat berhadapan dengan Asyong. Pakaiannya juga sederhana. Ma Ciok memang mendidik agar pemuda ini mempunyai sikap hidup sederhana, kesederhanaan yang timbul dari kerendahan hati, dan tidak mudah tergiur oleh keadaan lahiriah yang serba mewah dan gemerlapan. Namun, kesederhanaan pakaiannya tidak menyembunyikan ketampanan Xiao Beng. Sepasang matanya tajam bersinar-sinar, penuh semangat dan kegembiraan hidup, dan pandang matanya amat tajam, sinar matanya terkadang mencorong. Hidungnya mancung dan bibirnya selalu terhias senyum, senyuman khas yang jenaka dari orang yang suka bergurau dan yang memandang segala sesuatu dari segi keindahannya. Nah, Asyong, sekarang kita mau latihan apa? Tanya Xiao Beng. Sejak kecil, dia biasa memanggil raksasa itu Asyong begitu saja, dan Asyong juga menyebutnya Xiao Beng. Hubungan mereka akrab karena Asyong memang tidak dianggap sebagai pelayan, melainkan sebagai keluarga sendiri. 3 tahun yang lalu, setelah Pek In San Jin meninggal dunia karena usia tua, pondok itu menjadi tempat tinggal Ma Ciok dan Asyong tetap dipertahankan sebagai anggota keluarga. Asyong menyeringai. Dia tahu, berlatih apapun juga dengan Xiao Beng, dia pasti akan kalah. Sejak Xiao Beng berusia 15 tahun, 5 tahun yang lalu, dia sudah tersusul dan kalah dalam segala hal, baik itu dalam ilmu baca tulis, menghafal ayat-ayat kitab suci, maupun ilmu-ilmu silat yang pernah mereka pelajari.
Adu lari dia kalah cepat, adu loncat kalah tinggi. Hanya kekuatan tenaga kasar atau guakang saja ia mampu mengalahkan Xiao Beng. Akan tetapi kalau adu tenaga sakti atau tenaga dalam, dia masih kalah kuat. Apalagi dalam ilmu silat, dia kalah cepat dan kalah mahir. Mungkin hanya dalam ilmu Tiat Po San, ilmu kebal baju besi, dia lebih kuat daripada Xiao Beng. Sesukamulah, ilmu apa yang akan kau perlihatkan hari ini Xiao Beng? Sekali ini akan kuusahakan untuk mengalahkanmu. Sekarang begini saja Asyong. Kita tidak melatih ilmu tertentu akan tetapi melatih semuanya. Semuanya, apa maksudmu? Begini, kita bertanding seolah dua orang musuh yang saling berhadapan. Jadi kita keluarkan semua ilmu yang kita kuasai untuk mendapatkan kemenangan. Mendengar tantangan ini, Asyong tertawa. Hehehehe, kalau secara bebas begitu, engkau pasti akan kalah Xiao Beng. Xiao Beng juga tertawa. Benarkah? Kalau belum dicoba, bagaimana engkau bisa memastikan begitu? Kau tahu, aku mempunyai ilmu gulat yang tidak pernah kau pelajari. Sekali sebuah anggota badanmu tertangkap olehku, engkau akan kubuat tidak berdaya dan akan kalah. Kata Asyong sungguh-sungguh, dan jawaban ini saja menunjukkan bahwa dia jujur atau kurang cerdik. Masa dalam pertandingan mencari kemenangan, dia sudah memberitahukan rahasia kemenangannya. Akan tetapi biarpun jujur dan kurang cerdik, Asyong bukan sembarangan membual. Dalam pertandingan itu, tentu saja mereka berdua sudah menguasai benar ilmunya dan dapat membatasi tenaganya, sehingga kalau pukulan mengenai anggota tubuh lawan, pukulan itu hanya mengandung sebagian tenaga saja. Dan pukulan Xiao Beng yang tidak dilakukan dengan tenaga sepenuhnya itu, dapat diterima oleh tubuhnya yang dilindungi kekebalan dengan baik. Sebaliknya kalau sampai tangan, kaki, pundak atau pinggang Xiao Beng dapat ditangkapnya, dia akan membuat Xiao Beng tidak mampu berkutik lagi dengan pitingan-pitingan dan kuncian-kuncian ilmu gulatnya. Baiklah sekarang kita bertaruh, kata Xiao Beng. Ayah tadi memesan agar siang nanti selain masak sayur seperti biasa juga kita harus merebus 6 butir telur, untuk ayah 2 butir dan kita masing-masing 2 butir. Nah, kita pertaruhkan 2 butir telur kita. Kalau aku kalah, 2 butir telur itu untukmu dan sebaliknya kalau aku menang, engkau harus makan dengan sayur dan 2 butir telurmu kau berikan padaku. Asyong membelalakkan matanya yang sudah lebar itu sehingga mendelik seperti mata sapi. Jadi semua 4 butir telur rebus untuk makan siangku nanti. Ingat, engkau harus dapat mengalahkan aku lebih dulu. Xiao Beng mengingatkannya. Baik, mari kita mulai. Demi untuk 2 butir telur rebus, sekali ini aku pasti menang, kata Asyong. Keduanya lalu memasang kuda-kuda yang sama, kedua kaki dipentang lebar, kedua lutut ditekuk dan dalam keadaan seperti menunggang kuda, mereka saling berhadapan. Kuda-kuda yang kokoh, namun karena bentuk tubuh Asyong demikian besar, maka dia tampak lebih kokoh. Nah, mulailah Asyong. Xiao Beng menantang. Asyong mulai menerjang maju. Gerakannya kuat dan cepat, kedua lengannya yang panjang besar itu seperti 2 buah lengan beruang yang menyambar. Xiao Beng mengenal gerakan ini, mengelak dan membalas. Karena Asyong juga mengenal gerakannya, maka Asyong dapat pula menangkis. Keduanya mulai saling serang dengan seru. Kalau ada orang menonton pertandingan itu, dia tentu akan khawatir. Tampaknya mereka itu saling serang dengan sungguh-sungguh dan gerakan sepasang tangan mereka mengeluarkan bunyi bersiutan. Tapi 2 orang itu telah menguasai ilmu mereka, sehingga kalau ada tangan mereka yang mengenai sasaran, sebelum tangan itu menyentuh tubuh lawan, tangan itu tentu akan dikurangi tenaganya sehingga tidak akan membahayakan tubuh yang terpukul. Karena sifat pertandingan ini hanya latihan, maka mereka lebih mengutamakan gerakan otomatis untuk membuat seluruh perasaan mereka hidup, dan menyatu dengan ilmu silat yang mereka mainkan.
Hiya, Asyong membentak dan dia sudah menyerang dari jurus yang paling disukainya, yaitu jurus Samhoanto buat 3 lingkaran bungkus bulan. Tubuhnya menyerang dengan kaki melakukan gerakan berputar seperti melingkar-lingkar 3 kali, dan dengan demikian dia menyerang lawan dari 3 jurusan yang berbeda. Xiao Beng mengelak ke belakang, lalu memutar tubuh dan menangkis dengan jurus Pek Liong Pai Bue, naga putih sabetkan ekor. Duk duk. 2 kali serangan Asyong dapat ditangkis dan keduanya tergetar sehingga terdorong mundur. Sambut ini, kini Xiao Beng membentak dan tangan kanannya membentuk seperti leher burung bangau, jari-jarinya disatukan menotok ke arah ulu hati Asyong, dengan jurus Pek Ho Tek Hu, bangau putih mematuk ikan. Namun Asyong maklum akan bahayanya serangan ini, dan dia sudah memutar lengan kanannya dari samping, menangkis dengan gerakan memutar dengan jurus To Tui Lim Chiang, mendorong roboh lonceng emas. Demikianlah, kedua orang itu saling serang dengan serunya. Tentu saja kalau Xiao Beng menghendaki, dengan ginkang dan sinkang yang lebih unggul, dia akan mampu merobohkan Asyong lebih cepat, namun untuk itu dia harus menggunakan tenaga dalam, dan hal itu tentu akan membuat Asyong terluka cukup parah. Dia tidak menghendaki hal ini terjadi, maka pertandingan yang sesungguhnya hanya latihan itu berjalan seru, seimbang dan lama. Akhirnya, setelah mandi peluh dan merasa sudah cukup puas dengan latihan itu, Asyong mengeluarkan simpanannya yang akan membuat dia dapat menikmati 2 butir telur rebus tambahan. Tiba-tiba dia membuat gerakan aneh dan tahu-tahu jari-jari tangan kanannya yang besar itu sudah dapat menyambar dan menangkap lengan kiri Xiao Beng. Asyong memang pandai ilmu gulat yang dipelajarinya dari seorang pemburu binatang berbangsa Hui yang kesasar ke Taisan. Bagi seorang ahli gulat, sekali lengan lawan dapat tertangkap, maka lengan itu akan dipuntir dan ditelikung dalam jurus kuncian yang akan membuat lawan tidak berdaya lagi. Asyong sudah kegirangan dan hendak menelikung lengan itu. Akan tetapi tiba-tiba Xiao Beng membuat gerakan dari samping, tangan kirinya menamparkan pangkal lengan Asyong yang menangkapnya, disusul tamparan lain yang mengenai pundak raksasa itu. Plak, plak, Asyong berseru kaget, pegangannya terlepas karena dia merasa lengan kanannya seperti lumpuh dan ketika tamparan kedua mengenai pundaknya, dia pun terpelanting roboh. Asyong merangkak bangun dan memandang kepada Xiao Beng dengan mata terbelalak. Hei, ilmu tamparan macam apa itu? Kenapa aku tidak mengenalnya? Itu bukan ilmu yang kau pelajari dari suhu. Kau menggunakan ilmu dari luar, kau curang Xiao Beng. Asyong menegur penasaran karena dia kalah sehingga kehilangan 2 butir telur rebusnya. Tidak Asyong, itu adalah ilmu silat Lui Kong Chiang, memang belum kau kenal, akan tetapi bukan ilmu dari luar, melainkan ilmu warisan dari ayah kandungku. Karena tadi aku sudah kau pegang dan hampir kau kuasai, maka dalam kegugupanku, aku terpaksa menggunakan Lui Kong Chiang. Biarlah aku mengaku kalah, dan 2 butir telur rebusku siang ini boleh kau makan. Nanti dulu, soal telur rebus gampang, akan tetapi engkau tadi bicara tentang warisan dari ayah kandungmu. Malo si cuma masih hidup, bagaimana bisa dikatakan dia meninggalkan warisan untukmu? Xiao Beng menjadi bingung. Ma Chiok yang selama ini dia anggap sebagai ayah kandungnya, 2 tahun yang lalu menyerahkan kitab Mo Heng Lian Hoan Kun Hoat kepadanya dan menceritakan tentang Lau Heng San, ayah kandungnya yang tewas sampiuh sama-sama tewas dengan seorang pembesar Manchu. Ma Chiok juga menceritakan tentang ibunya yang meninggal dunia ketika melahirkan dia. Baru dia tahu bahwa Ma Chiok hanyalah ayah angkatnya. Dia lalu melatih diri dengan ilmu silat peninggalan ayah kandungnya itu. Dia masih menganggap Ma Chiok sebagai ayahnya sendiri, dan tidak menceritakan tentang rahasia dirinya kepada orang lain. Akan tetapi dia kelepasan omong sehingga membuka rahasianya sendiri. Maka, kini dia tidak mampu menjawab, hanya memandang Asyong dengan muka bodoh. Sian Cai,
Sudah waktunya engkau mengetahui juga kenyataan itu, Asyong, karena engkaulah yang akan menemani Xiao Beng dalam perantauannya di dunia Kangou sebagai seorang pendekar, melanjutkan cita-cita ayah kandungnya. Sesosok bayangan berkelebat dan Ma Ciok telah berdiri di dekat mereka. Ma Ciok kini sudah menjadi seorang kakek berusia 65 tahun, namun dia masih tampak gagah perkasa dan berwibawa, walaupun rambutnya sudah bercampur banyak uban. Asyong memandang kepada Ma Ciok dengan mata bodoh. Apa artinya ini semua, Malosicu? Ma Ciok duduk bersila di atas sebuah batu bundar yang menjadi tempat duduk yang dia senangi. Seringkali bekas pimpinan pejuang itu duduk melamun di atas batu ini seorang diri. Kalian duduklah dan dengarkan kata-kataku. Aku ingin bicara tentang hal yang penting dengan kalian. Xiao Beng dan Asyong duduk di atas batu di depan kakek itu dan siap mendengarkan. Asyong, ketahuilah bahwa Xiao Beng ini sebenarnya bermarga Lau. Mendiang ayah kandungnya bernama Lau Hengsan, seorang pendekar besar yang gagah perkasa, dan yang dahulu dijuluki orang Sin Kun Butek. Sayang bahwa dia ditipu dan terbujuk oleh seorang pembesar Manchu, sehingga rela menjadi kaki tangannya, menentang kaum pejuang yang gigih melawan penjajah Manchu. Akan tetapi dia sadar bahwa dia tertipu lalu memberontak, dan membunuh pembesar Manchu itu berikut para jagoannya. Istrinya yang bernama Bu Kui Siang sedang mengandung ketika itu, dan aku membantunya melarikan diri dari pembalasan orang-orang Manchu. Aku membawa Kui Siang menuju ke sini, akan tetapi di tengah perjalanan ia melahirkan. Kami diserang orang-orang jahat. Aku dapat mengusir mereka akan tetapi Kui Siang meninggal dunia ketika melahirkan Lau Beng ini. Asyong dengan muka sedih memandang kepada Xiao Beng dan berkata, aku ikut merasa berduka mendengar tentang ayah ibumu, Xiao Beng. Semua itu sudah berlalu, Asyong. Aku yakin ayah dan ibu kandungku telah mendapatkan tempat yang tenteram dan damai abadi. Kita tidak perlu berduka lagi untuk mereka, kata Xiao Beng. Xiao Beng, benar Asyong. Nah, sekarang kalian berdua dengarlah baik-baik. Xiao Beng, setelah engkau mempelajari Ngoheng Lian Huan Kun Wat peninggalan ayah kandungmu, maka tidak ada ilmu lain lagi yang dapat kuajarkan kepadamu. Engkau juga telah mewarisi semua ilmu yang dulu diajarkan mendiang Pek In Sanjin. Maka, sekarang tibalah saatnya bagimu untuk turun gunung. Bekal kekuatan jasmani telah engkau miliki, juga bekal kekuatan rohani telah banyak kau pelajari dari aku dan Pek In Sanjin. Engkau boleh melanjutkan perjuanganku, perjuangan ayah kandungmu, dan engkau sudah sepatutnya memakai julukan Si Tangan Halilintar. Dengan julukan ini engkau akan membersihkan nama ayah kandungmu yang sempat ternoda karena bujukan orang Manchu. Dengan perbuatan-perbuatanmu yang bijaksana sebagai seorang pendekar budiman, maka nama Si Tangan Halilintar akan terangkat, yang berarti engkau juga mengangkat nama dan kehormatan ayah kandungmu. Dan engkau, Asyong, engkau bantulah Xiao Beng dalam segala hal. Engkau jadilah seperti saudara sendiri, menentukan jalan hidup kalian masing-masing. Aku hanya dapat mendoakan dari sini semoga Tuhan selalu melindungi kalian dan memberi bimbingan ke arah jalan yang benar dan baik. Dua orang muda itu sudah mengenal watak Ma Ciok. Pendekar ini, sekali mengeluarkan kata-kata, tidak mungkin dibantah, dan apa yang dikatakan itu selalu benar. Maka keduanya lalu mengangguk. Baik, ayah. Saya akan menaati perintah ayah, kata Xiao Beng. Saya akan menemani Xiao Beng kemanapun dia pergi, Malosicu, kata Asyong dengan wajah yang agak sedih dan bingung. Pikirannya kacau. Kemana mereka harus pergi? Dia tidak mengenal daerah di luar pegunungan Taisan ini. Nah, berkemaslah kalian. Bawa semua pakaian, bungkus dengan kain dan gendong buntalan pakaian itu. Xiao Beng, ada sisa sekantung emas di dalam peti pakaianku itu, boleh kau ambil dan kau bawa sebagai bekal kalian di perjalanan.
Ketika dua orang muda itu bangkit dan hendak melaksanakan perintah itu, Maciok bertanya kepada Asyong. Asyong, apakah 6 butir telur itu sudah kau rebus? Asyong memandang heran. Sudah, Lo Sicu. Bawalah sisa roti kering dan daging kering dari dapur, juga 6 butir telur rebus. Bawalah untuk bekal kalian menuruni gunung. Dua orang muda itu dengan patuh melaksanakan semua perintah Maciok. Setelah siap, sambil menggendong buntalan pakaian masing-masing, mereka menghadap lagi kepada Maciok yang masih duduk di atas batu bundar. Xiao Beng menjatuhkan diri di atas lututnya dan Asyong mengikuti perbuatannya. Sambil berlutut di depan Maciok, Xiao Beng berkata dengan suara perlahan. Ayah, masih ada sebuah pertanyaan lagi yang sampai sekarang belum ayah jawab. Maciok mengangguk-angguk. Ada sebuah pantangan besar bagi seorang pendekar, Xiao Beng. Seorang pendekar haruslah bersikap adil dan kalau pantangan ini kau langgar, maka engkau akan kehilangan pertimbangan yang adil itu, dan engkau tidak pantas menjadi pendekar. Pantangan itu adalah dendam sakit hati. Segala tindakan yang didasari dendam, merupakan tindakan balas dendam yang timbul dari kemarahan dan kebencian, dan sama sekali tidak diukur dengan keadilan lagi. Bahkan tindakan balas dendam menimbulkan perbuatan kejam, terkadang bahkan jahat. Engkau tentu hendak menanyakan siapa mereka yang menyerang aku, sehingga ibumu sampai meninggal ketika melahirkan, bukan? Benar ayah. Ayah sudah menceritakan tentang kematian ayah Lau Heng San yang telah berhasil membunuh musuh-musuhnya sehingga tidak ada penasaran lagi. Akan tetapi kematian ibu yang disebabkan serangan orang jahat. Saya tidak akan menentang orang itu, karena balas dendam. Kalau nanti saya mendapatkan bahwa dia kini menjadi orang baik-baik, saya tidak akan mengganggunya. Akan tetapi kalau dia masih menjadi orang jahat, saya akan menentangnya, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menentang kejahatan seperti yang Suhu Pekin San Jin dan ayah ajarkan kepada saya selama ini. Baiklah kalau begitu, para penyerang itu adalah Hui Kiam Lomo, seorang datuk sungai Huang Ho. Dia lihai sekali, akan tetapi sekarang tentu sudah sangat tua kalau dia masih hidup. Mungkin sekarang usianya sudah 85 tahun. Ketika itu dia menyerang bersama muridnya, yang bernama Chan Ok dan 4 orang anak buahnya. Aku berhasil membunuh 4 orang anak buah itu, akan tetapi Hui Kiam Lomo dan Chan Ok sempat melarikan diri. Terima kasih, ayah, kata Xiao Beng. Asyong, kata Maciok sambil tersenyum. Engkau agaknya juga hendak menyatakan sesuatu. Kalau ada yang mengganggu hati dan pikiranmu, katakanlah dalam kesempatan terakhir ini. Asyong yang semula ragu-ragu, lalu berkata, hanya ini Lo Sicu. Kalau kami berdua pergi meninggalkan tempat ini, lalu bagaimana dengan Lo Sicu? Siapa yang akan mengerjakan kesemuanya itu? Mengangsu air, membersihkan rumah dan pekarangan, mencuci dan memasak. Bagaimana Lo Sicu dapat hidup seorang diri di sini? Tidak ada yang mengurus, tidak ada yang membantu. Sungguh, saya tidak tega Lo Sicu. Maciok tersenyum. Mendiang Pekin San Jin berkata benar ketika mengatakan kepadaku bahwa engkau yang tampak kasar ini memiliki hati yang lembut, di dalam batu yang sederhana itu tersimpan emas. Jangan khawatir, Asyong. Aku adalah seorang yang sudah biasa hidup sendiri dan siapa tahu mungkin aku pun akan turun dari puncak ini. Temanilah saja Xiao Beng, kalian berdua dapat saling bantu, sehingga kalian akan dapat menemukan kebahagiaan dalam hidup ini. Nah, sekarang berangkatlah. Xiao Beng dan Asyong lalu berangkat. Mereka menuruni puncak. Kalau Xiao Beng dengan langkah tegap terus maju ke depan, adalah Asyong yang berjalan di belakangnya. Beberapa kali menengok dan diam-diam laki-laki kasar tinggi besar itu menggunakan punggung kepalan tangan kanannya untuk mengusap air mata yang membasahi kedua matanya. Bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya.
Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.